Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hadis yang ke 166. Asri'u bil janazah fa in taku salihah fa khairun tuqaddimunaha ilaih wa in taku siwa dhalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Rawahu Syaikhani. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Asri'u, bergegaslah, bil janazah, merawat janazah. Tidak baik alias makruh, orang jelas-jelas sudah mati, enggak segera dimandikan, enggak segera dikafani, enggak segera dikubur, itu tidak baik. Pokok wis enggak ono masalah, beres, ndang ditandangi, didusi, dikafani, sholati, dikubur. Sekalipun mungkin dadak diwacak-wacak nih apalah dongo dan sebagainya, kalau itu terkesan menunda-nunda pemakaman, itu hukumnya makruh. Toh nanti nek kepengin nahlili dawa bisa ditahlili setelah dimakamkan. Tahlilane tetap, yasinan tetap, tapi perintah supaya segera selesaikan itu harus kita laksanakan juga. Asri'u bil janazah, bergegaslah merawat janazah. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa alasan mayat boleh agak ditunda, yang itu memang alasan syar'i, bukan alasan yang dibuat-buat, bukan mengada-ada. Antara lain, satu, mungkin si mayat itu hamil, terus bayi itu sudah mungkin bisa lahir. Nah, kalau baru mati secepatnya bisa dioperasi, terus bayi ini seurip, maka harus dilakukan operasi dulu untuk menyelamatkan bayi, andai mungkin. Atau terkait dengan hakul adami, misalnya untuk keperluan penyidikan, mau nggak mau mayat harus diotopsi, menunggu waktu sebentar untuk selesai otopsi. Sebab kalau nggak diotopsi sebelum dikubur, toh nanti polisi tetap akan membongkar itu untuk keperluan otopsi. Timbang mari dikubur, mari ngono dibongkar, mending masalah hukum beres dulu baru dikubur. Atau mungkin itu orang nakal, nyolong cincin apa-apa terus ditelan. Jadi neng weteng iku ono cincin miliknya orang lain atau apalah, yang orang lain tetap minta supaya cincin itu diambil. Terus jarene keluargane mayit, enggak usah wis talah tak ijoli sing regane padha. Yang bersangkutan tetap enggak mau. Mungkin regane iso padha tapi kenangannya beda. Wong itu cincin apa misalnya, cincin pas lamaran, kepeksa tetap harus dibedah untuk ngambil cincin yang ada di perut. Itu enggak apa-apa, ditunda dulu, dibedah dulu. Atau mayat itu harus dibawa ke daerah mana, sebab dia kebetulan belum ber-KTP Malang, terus penduduk setempat enggak mau, enggak mengizinkan, enggak ridho makamnya yang sudah sempit itu dipakai untuk memakamkan orang yang bukan penduduk situ. Mau nggak mau ya harus kembali ke daerahnya, sehingga ditunda dulu. Atau
ada keluarganya yang sangat dekat, mungkin suaminya atau istrinya atau anaknya yang belum datang, toh kita bisa HP-HPan. Sekarang paling masih nyampe Singosari, Lawang, yo ditunggulah 10 menit seperempat jam. Katimbang kalau wong gari dilu ae. Nanti kalau si anak suaminya atau apa enggak nyekseni, iso-iso tambah dadi perkara, dituntut dan sebagainya. Nah, yang alasan begitu-begitu itu boleh ditunda sedikit. Atau ada masalah yang lebih penting yang harus diselesaikan dulu daripada memakamkan jenazah itu, mungkin terkait dengan yatim dan sebagainya. Atau duduk di kuburan belum selesai. Nah, begini ini ditunda sebentar sambil nunggu duduknya selesai. Nah, sambil nunggu duduknya selesai itulah wong digawa ning kuburan pisan ya durung mari, maka disolati. Sing nyolati wis mari kabeh, duduke sik tetep durung mari, maka menurut kiai-kiai kampung, kiai-kiai desa, timbang nganggur lah diwacak-wacakne Yasin, timbang nganggur lah diwacakne donga tahlil, begitu. Jadi diwacakne Yasin, diwacakne tahlil tidak dalam rangka menunda-nunda pemakaman, tapi memang duduke durung mari atau masih ada masalah-masalah itu tadi. Kalau memang sudah beres semua, ya sunnahnya segera dimakamkan, segera dikubur. Ini saya kira itu fair. Semuanya sudah beres, enggak segera dimakamkan, makruh. Yang akhirnya beberapa ustadz tertentu terus jadi melarang tahlilan itu. Ini harus segera ini, nggak usah tahlilan. Ya dia benar, karena memang harus segera dimakamkan. Sunnahnya segera dimakamkan. Tapi misalnya orang tahlilan di situ, yasinan di situ, memang ada masalah, duduk durung mari atau yang lain-lain, itu juga tidak salah. Karena kalau disegerakan pun ya duduknya memang belum selesai. Ngoten. Jadi sak madya mawon, napa sak madya. Wis apa anake enggak usah dineko-neko. Jadi sing kadang enggak gelem tahlil itu ayo segera, sunahnya segera, enggak usah ditahlili. Itu ya kadang salah, wong memang duduke belum selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Dan umumnya kalau di kampung duduk secepat pun ya 2 jam duduk itu. Apalagi engko tanahe rada angel iso 2 jam luweh. Nah 2 jam luweh itu ngedusi iku 1/4 jam ya mari. Habis itu ngafani 1/4 jam. Mari ngono disolati, mayit nganggur 1,5 jam atau 1 jam lah. Jadi ada acara diwacana Yasin, tahlilan itu baik untuk mengisi waktu. Bergegaslah merawat jenazah. Fa in taku salihah fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Kalau memang mayit itu baik, bendang oleh ganjaran, ngono lho. Perlu nih cepet-cepet ben segera mendapatkan nikmat kubur. Nah dia orang baik, ditunda-tunda, ditahan-tahan, kan seakan kalau segera dimakamkan kan segera mendapat nikmat kubur. Balik mayit elek, apa ya segera. Wa intaku siwadalika, kalau mayit itu tidak baik alias elek, jahat, fasyarun tad'unahu an riqabikum. Wong barang elek aja disimpen suwe-suwe. Barang elek ndang digawa, ndang dideleh.
Wong barang elek kok disimpen suwe-suwe, diimbu suwe-suwe, dipikul suwe-suwe, wong barang elek. Jadi menurut Kanjeng Nabi, mayit apik segera, biar segera merasakan nikmat kubur. Mayit elek tetap segera, wong barang elek kok disimpen suwe-suwe iku gaya apa? Paham ya? Rawahu Syaikhani, hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim. Menurut riwayat, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedo, itu sahabat tidak segera memakamkan. Kenapa? Karena kebetulan yang wafat itu kepala negara. Jadi jangan sampai ada kekosongan dari kepemimpinan, meskipun 1 detik, 2 detik, 1 menit, 2 menit. Sehingga yang diurus sahabat itu segera menyelesaikan masalah politik. Sopo pemimpinnya. Begitu terpilih Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka si Abu Bakar sebagai kepala negara inilah yang bertanggung jawab mengurusi mayit yang dia juga kepala negara. Nah, kalau ngubur dhisik sementara enggak ono kepala negara, pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab? Wong ini enggak murni masalah keumatan, tapi juga masalah kenegaraan sebab kepala negara. Nah, ketika itu yang dilakukan dulu pilihan, selesai dilantik terus segera merawat jenazah. Ben ono sing bertanggung jawab. Terus biar nggak ada kekosongan dari kepemimpinan. Terus ada hikmah tambahan di balik itu. Wakilah itu 3 hari. Wallah, luar biasa. 3 hari plus nggak ada tanda-tanda membusuk. Berarti memang terbukti jasadnya nggak rusak. Nek mayit biasa kayak ndewek-ndewek kan, jangankan 3 dino, 2 dino wis gak karu-karuan. Tapi wong itu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekalian menjadi bukti bahwa tanah itu tidak bisa makan jasadnya para nabi, nggak bisa membusukkan jasadnya nabi. Itu tidak hanya nyun sewu, tidak hanya omong kosong atau apa, enggak. Memang itu betul, dawuh itu betul dan terbukti. Nah. Jadi ono ae jalarane, Allah menunjukkan bukti loh. Dilalah sahabat kok ya sik repot napa milih pemimpin itu. Jadi jadinya terbukti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi secara umum sunat segera merawat jenazah, kecuali ada masalah yang lebih penting timbang nanti bongkar maneh, mending ditunggu sebentar. Berikutnya hadis nomor 167. Ismullahil a'zam alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta, da'watu Yunus ibnu Matta. Asma Allah yang paling agung, yang apabila orang berdoa menyebut asma itu, atau orang memohon pada Allah dengan menyebut asma itu, pasti dikabulkan, pasti diberi. Itu asma yang terkandung pada doanya Nabi Yunus. Yunus bin Matta. Matta itu istilah Arab. Arab itu Matta, kalau orang Barat, orang Yunani menyebutnya Matius. Matius itu aslinya Matta. Jadi Nabi Yunus bin Matius. Orang Barat jadinya Yohanes, ya, anaknya Yohanes, bapaknya Matius. Aslinya ngono, Yunus bin Matta. Napa dongane Nabi Yunus niku? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu. Nabi Yunus ketika terperangkap dalam perut ikan membaca doa itu,
akhirnya dibebaskan oleh Allah. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batni ila yaumi ba'tsun. Menurut Al-Qur'an ini. Jadi wajib percaya wong Quran. Andai Nabi Yunus tidak banyak-banyak membaca tasbih tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, pastilah dia tetap ada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Perkara dia akhirnya bebas keluar dari perut ikan ya karena memang banyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nggih, panjenengan ingkang terpenjara dalam perut ikan, sekalipun itu sifatnya majazi, kinayah. Kalau Nabi Yunus benar-benar terperangkap dalam perut ikan, mungkin panjenengan ketabrak problem yang luar biasa, seakan-akan gelap seperti dalam perut ikan, sumpek, sempit, terdesak, gelap, duit entek, omah kate disita, bojo purik, macam-macam, kepepet pol, koyok Nabi Yunus mlebu ning wetenge iwa. Nah itu banyak-banyaklah membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah pun janji dalam Quran yang kita wajib percaya dengan janji itu. Fanajainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Setelah Nabi Yunus banyak baca-baca itu, akhirnya kami selamatkan Yunus dari kesusahan-kesusahan itu. Nah itu lek Nabi Yunus. Lek jamaah jamek orang mukmin ikut-ikut baca itu juga diselamatkan apa tidak? Janji Allah wa kadzalika, demikian pula nunjil mukminin, kami akan menyelamatkan orang-orang mukmin asal mau membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi membaca itu sah. Membaca itu menurut Al-Quran mendapat jaminan akan diselamatkan, seperti Allah menyelamatkan Nabi Yunus. Nah kalau bacaan dalilnya sudah ayat Quran, dalilnya sudah hadis, toh yang kita tiru bukan setan, yang kita tiru itu Nabi Yunus, maka tidak ada alasan untuk membid'ah-bid'ahkan bacaan itu. Tidak ada alasan untuk mengharam-haramkan. Sesat itu gak usah maca la ilaha illa anta, gak ono dasare. Ono dasare ayat Quran, dasarnya hadis. Asma Allah yang paling agung, yang apabila orang berdoa dengan menyebut asma itu atau memohon dengan menyebut asma itu, pasti diijabahi, pasti diberi. Asma yang terkandung dalam doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini rawahu Ibnu Jarir, hadis riwayat Ibnu Jarir nomor 167. Terus dalam ayat Quran itu ada isyarat supaya kita meskipun tidak sedang tertimpa musibah, tidak sedang sumpek, tidak sedang terpenjara dalam perut ikan, ya sebaiknya tetap membaca itu. Itu menabung bacaan, menabung barokah. Saat kita kepepet, tabungan tinggal mengambil, enggak leren moco sampai kemeng. Sebab ayatnya itu bunyi begini, falola annahu kana minal musabbihin. Andai Nabi Yunus tidak andai Nabi Yunus tidak masuk dalam golongan orang-orang yang banyak bertasbih, berarti Nabi Yunus itu bertasbihnya tidak hanya di dalam perut ikan. Sebelum itu wis biasa melok kumpulan-kumpulan moco tasbih. Jadi Nabi Yunus adalah salah satu dari jamaah sing senengane moco tasbih itu. Ngaten. Ning kampung wis biasa melok moco tasbih, biasa melok sholat tasbih, biasa ikut-ikut istighosah yang isinya antara lain juga la ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, nah? Kita memang termasuk rombongan mereka yang sering baca tasbih itu. Nah nanti cret kena musibah, maca pisan pindho mustajab mandi. Lek gak tau maca blas bareng nabrak lagi maca niku rada suwe ora enggak duwe tabungan. Falaula annahu kana minal musabbihin. Andai Nabi Yunus tidak termasuk golongannya, tidak termasuk jamaahnya orang-orang yang banyak baca tasbih. Masuk dulu, masuk jamaah-jamaah. Ya, tidak harus masuk seperti itu. Artinya orang-orang banyak baca tasbih, kita pun juga termasuk orang-orang yang banyak baca tasbih. Ya, munfaridan au jamaatan. Mocone dhewe ya kena, bareng-bareng ya kena. Yang penting yang baca itu enggak sampean tok. Mungkin bojomu ya maca, mungkin jamaah yang lain ya maca. Tapi lek bareng kan ya luweh enak ono sing mimpin. Alhamdulillah kita patut bersyukur bahwa yang namanya majelis, terus di situ baca Yasin bersama, baca Waqiah bersama, baca zikir-zikir tasbih bersama, itu tidak lagi hanya milik golongan yang dulu biasa menyebut NU. Banyak orang-orang di luar NU pun sudah pada melakukan itu. Alhamdulillah begitu. Jadi semua melakukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa harus dikapling-kapling. Ini golongan ini, golongan ini anti, mboten. Golongan ini ngelakoni, golongan ini yo wis ngelakoni. Ini kita bersyukur sehingga gap atau perbedaan antar kelompok itu enggak terlalu jauh. Zikire wis padha. Ngono. Nggih. Jadi kemarin saya dapat informasi dari jamaah Haji Plus KPIH Aisyah ini, rumah sakit Aisyah. Insya Allah tanggal berapa besok, kapan ini jamaah yang reguler dikumpulkan di Masjid Unmu, persiapan pemberangkatan pelepasan. Yang plus dikumpulkan di Masjid Khadijah, yang antara lain menurut beliau, entah benar apa salah, acaranya di samping pelepasan, sambutan, juga ada acara doa bersama. Saya senang begitu. Alhamdulillah semuanya wis podo ngelakoni itu. Jadi muga-muga barokah kabeh, karena kabeh sregep zikir begitu. Doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan insya Allah ini cespleng. Doanya Nabi Yunus itu cespleng, pokok temenanan. Misalnya nggak biasa baca dan kita butuh mendadak, sumben anak kudu bayar neng Unibro. Kalau nggak bayar nggak iso ujian skripsi, kurang duwe duit, mau macam-macam. Aku yo opo wis. Wocon ping 1000. Hadiah Fatihah dulu termasuk kepada Nabi Yunus. Kan yang punya wiritan Nabi Yunus. Wis mari ngono hajate disebut Gusti nyuwun rezeki sing kathah utawa napa mawon lho. Kersane putra kula niki saged nderek ujian. Tidak mesti diberi uang. Moro-moro surat yang diajukan ke dekan itu diterima di ACC pun mboten napa-napa membayar carry. Ini man waca ping 1000. Saya dulu itu pernah kepepet, tapi maca doa satunya ya hampir sama saja. Doanya Nabi Musa, Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa alaikal balag wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Tak waca ping 1000. Saya ketika itu masih Joko, terus memang dapat amanah ikut-ikut membantu membiayai adik yang kuliah. Moro-moro adik, Mas, aku butuh sepatu seragam untuk PKL,
terus SPP kok ndadak to. Ya wis. Enggak mungkin dalam waktu 1-2 hari harus sudah. Wis wong duwe pangeran ya nangis. Katanya Mas Duki disuruh baca itu 1000 kali. Wudu, sholat, waca ping 1000. Dadak ya pok. Alhamdulillah. Jadi moro-moro enten tiyang marani maring yatra. Ya wis. Kok Gusti Allah. Pun ndonga niku penting dan itu sunnah, tidak bid'ah. Berikutnya 168. Isma'u wa ati'u. Ini sportif. Meskipun sampean pilihan kalah atau partai ini sampean kalah atau capres sampean kalah, kalau kenyataannya sing menang yoiku diputuskan oleh pengadilan yoiku dan juga sudah dilantik, terlepas seneng atau tidak seneng, bolo atau bukan bolo, sampean harus taat, wajib patuh. Ora oleh apa tutup partai ku tak ganggu terus, ngene ora oleh. Itu namanya enggak sportif. Kayak apa nanti kalau yang menang ganti orang dari golongan ini sampean. Yang golongan itu juga punya prinsip tak ganggu terus. Nek rakyat menjadi korban. Kecuali itu kalau sekedar untuk belen, lek rodok beler-beler, nyeleng-nyeleweng agar ada yang meluruskan ke jalur yang lurus lagi. Monggo kalau sifatnya hanya itu. Tapi kalau semangatnya semangat enggak terima, enggak ridho, mangkel, enggak akan kau biarkan kau jalan mulus, tak ganggu terus. Lek ngene iku ya enggak apik. Nabi itu dawuh, kalian harus patuh, kalian harus taat siapapun pemimpin yang terpilih. Ngeten. Kadang teng keluarga nggih ngoten, anak mengajukan calon gantenge kaya Janaka menek kateh. Bapak enggak setuju, ibu setuju. Terus bapak duwe calon dhewe. Ora patek ganteng, tapi hafal Quran, soleh. Terus musyawarah nego. Akhirnya bersepakat meskipun rodok mangkel titik, rodok ngurundel titik. Oke lah, kula nderek ayah. Dirapekne karo wong rodok elek tapi alim, hafal Quran. Tapi wong itu keputusannya. Maka ya harus ditaati. Dan itu akhirnya yang menjadi kepala keluarga. Istri ya kudu patuh, ya kudu taat. Ora oleh mau mungkin biyen pilihane bapak, ora. Wong diputuskan bersama. Bapak yo ngotot, cakarmu enggak kena dikandani, cakarmu. Aku mau ngakati, golek hakim dhewe kono. Golek wali dhewe. Biayai besok-besok oleh ana apa-apa rame-rame aku mau. Sewaktu-waktu sampean operasi sesar butuh biaya, ayah mau. Cakarmu enggak kena dikandani. Ora wani lho anak. Butuh-butuh bangun omah nyicilnya aku mah wis ora sampe. Akhirnya nggih pun dari ayah tapi udah tok ngrundel. Karena itu yang akhirnya diputuskan bersama ya harus dipatuhi, harus ditaati. Isma'u wa ati'u wa in istu'mila 'alaikum 'abdun habasyiyun. Meskipun pejabat yang diangkat mimpin sampean, entah camat, lurah, wali kota atau bupati, itu seorang budak ireng, rambutnya keruel-keruel pisan. Ireng, budak, rambutnya keriting. Tapi nyatane itu sing dadi. Orang Amerika itu kadang dalam satu sisi lebih sportif daripada orang yang lain. Ya, bayangkan orang kulit putih itu mayoritas. Terus sana mestinya kalaupun Kristen
mungkin sedikit antipati pada Islam. Nah, terlepas Obama Kristen apa enggak, dia menaruh simpati kepada Islam. Karena toh bapaknya yang di Kenya, bapaknya Islam. Jadi orang mayoritas kulit putih, tapi dihadapkan pada kenyataan pilihan sing menang orang kulit hitam. Terus sebagian orang mencurigai jangan-jangan dalam hatinya masih ada Islam itu. Ya. Tapi wong nyatane iku ya sing hati, ya sudah diikuti, dipatuhi. Meskipun yang diangkat memimpin kalian itu abdun, seorang budak Habsyi, seorang budak Habsyi, mimpin orang Arab yang sayyid-sayyid, majikan-majikan, gagah-gagah itu. Pimpinane budak. Ya apa? Memang itu yang jadi. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, kita itu kadang jahiliyah nemen. Jahiliyah lek duduk bolone moh-moh teman. Yang kadang-kadang kejahilian itu menimpa organisasi-organisasi yang mengatasnamakan Islam juga. Nah, itulah. Mugi-mugi NU atau Muhammadiyah nggak akan mengalami itulah. Tapi misalnya yang terpilih fulan ketua NU, sing liya nggak terima terus ngai NU tandingan. Ya, atau yang terpilih fulan memimpin Muhammadiyah nasional, nggak terima terus ngai Muhammadiyah tandingan. Lah iku model jahiliyah. Menurut Nabi mestine nggih ngeten iki. Kecuali kalau terbukti pemimpin itu menang karena curang. Nah, ini ya opo supaya bukan dia yang memimpin. Curang kate dolim bisa membahayakan Islam. Sedikit lagi. Istadda ghadabullah ala man zalama man la yajidu nasiran ghairallah. Hadis riwayat Imam Dailami. Allah benar-benar marah besar kepada orang, pihak atau golongan yang menganiaya, mendolimi, mencurangi golongan lain yang lemah. Yang mana golongan lain atau orang lain yang lemah itu enggak ada pihak yang mau membela selain Allah Subhanahu wa taala. Wis yatim melarat dikuyo-kuyo pisan. Itu Gusti Allah marah besar. Wis rondo melarat dinyek-nyek, diilok-ilokne, dikuyo-kuyo pisan. Ini Gusti Allah marah besar. Andai sing diilokne itu orang kuat, bolone akeh, ya Gusti Allah marah wong ngilok niku enggak oleh. Tapi gak nemen-nemen karena toh sing bela sik akeh. Adik wonge ya kuat. Iki wonge lemah, melarat, gak ono sing belani, mau ide-ide pisan. Dietrek-etrek pisan. Niki dosa gede. Yang gandengan dengan hadis berikutnya 170, asyadun nasi adzaban linnas fid dunya asyadun nasi adzaban indallah yaumil qiyamah. Orang yang paling kejam, suka mendolimi, menyakiti, menindas, menyiksa hamba-hamba Allah, itu nanti di hari kiamat juga yang paling berat mendapat siksaan. Siapa yang paling berat siksaannya? Orang yang di dunia paling sering menyiksa, menyakiti, mendolimi. Nah, namanya menyiksa itu kan tidak langsung dia yang gepuk, mungkin dia otaknya, mungkin dia yang bayari, mungkin dia yang memerintah. Wis pokok semua orang yang bersekongkol, mendolimi, menyakiti orang-orang lemah, dan itu sering dilakukan, maka Allah marah besar, dan dia nanti di akhirat siksanya yang paling berat, yang paling besar. Sing bener iku yo sing kuat cek melaku dewe, sing lemah-lemah itu ditolong. Berpolitik itu menjadi wajib. Nawaitu berkiprah terjun di dunia politik untuk mencapai kekuasaan itu wajib asal niatnya benar. Di masyarakat ada kenyataan banyak yang kuat, yang sugih mendolimi yang lemah, yang melarat. Maka kalau bukan saya yang bela sapa maneh.
Nah kebetulan kelompok sampean yang berkomitmen belani ngono-ngono iku, maka wajib berkiprah. Diupayakan semaksimal mungkin nanti kekuasaan yang megang sampean niate beloni sing ngoten-ngoten niku. Agama Islam dicurangi, digrogoti, sementara pejabat yang ada menengai bidekai. Maka dan salah satu jalannya mungkin harus lewat jalur politik. Maka harus ada santri-santri yang komitmen belani Islam, terjun di dunia politik, nawaitunya untuk belani Islam. Ngoten. Tapi yang sering masuk angin ya. Terus ada kekuatan asing yang merongrong kedaulatan nasional. Padahal kita hubbul waton minal iman. Ya apa-apa negara, kita sholat di Indonesia, kita sujud di Indonesia, kita punya pondok di Indonesia, kita punya panti yatim di Indonesia, kita nyambut gawe nggih budal kaji ya di Indonesia, gitu. Kita jamaah istighosah ya di Indonesia, maka Indonesia yang menjadi tempat kita beribadah, berdakwah, ya wajib dijaga, dilindungi. Kalau ada kekuatan asing yang mulai merongrong dan kita harus melawan lewat jalur politik sekalipun, ya monggo politik diterjuni, tapi niatin belani negara. Nah, politik yang niatin belani negara, belani fakir miskin, belani agama, menciptakan keadilan, itu politik Islami itu begitu. Khitoh politik itu, garis asli politik itu seperti itu. Dene wis niat liya-liya, cek sugih, cek iso rabi maneh, cek iso oleh mobil. Nah, ini wis di luar khitoh niku sampun. Al-Fatihah.